Oke pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dani Iqbal Setiawan. Kali ini saya berada di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, bersama dengan petani, dengan Pak Wahid. Kita mau belajar budidaya tomat, khususnya tomat dataran tinggi atau tomat buah yang biasa ditanam di dataran tinggi. Biasa dikatakan tomat indeterminate karena pertumbuhannya tinggi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung berbincang-bincang dengan Pak Wahid. Saya ingin tahu ini rahasia apa untuk menanam tomat buah, tomat sayur, tomat dataran tinggi bisa selebat ini, sesukses ini. Tentunya dalam penanaman tomat itu ada beberapa tahapan, salah satunya adalah pengolahan tanah, terus pemupukan, pupuk susulan, terus nanti intensitas penyemprotan. Untuk pupuk dasarnya Pak Wahid, ini menggunakan pupuk dasar apa? Menggunakan kohe kambing. Oh, untuk pupuk dasarnya Pak Wahid hanya menggunakan kohe kambing tanpa pupuk kimia ya? Atau ada? Ada. Ada pupuk kimianya apa Pak? Cenderung di biofosfat. Oh, oke. Pak Wahid untuk pupuk dasarnya itu menggunakan kotoran hewan, kambing plus biofosfat. Perbandingannya kalau boleh tahu Pak? Satu roll disediakan sekitar 50 karung sama Pupuk kohenya, kotoran hewannya itu 50 karung. Untuk biofosfatnya sekitar 1,5 kintal, nah, berarti 50 gram. Untuk setiap roll mulsa itu kira-kira berapa pohon Pak Wahid? Bisa 1.600 kalau cara 60. Oke, untuk di budidaya Pak Wahid ini satu roll plastik mulsa itu kapasitas 1.600 sampai 1.700. Itu hanya menggunakan kotoran hewan 50 karung dan biofosfatnya 1,5 karung atau 1 karung. 1 karung itu dicampur atau gimana? Aplikasinya seperti apa Pak Wahid? Biofosfatnya menusul. Oh, berarti buat bedengan gunuan itu disebar dulu kotoran hewannya. Setelah itu nanti biofosfatnya menyusul ya. Setelah dikasih biofosfat, selang berapa hari ditutup tanah lagi Pak? Sekitar 3 hari lah, 3 hari. Setelah 3 hari pemberian biofosfat itu bedengan ditutup. Pemupukan selanjutnya, tahap selanjutnya itu apakah setelah tanam itu ada pupuk tambahan Pak? Wahid. Tambahan pupuk cair. Pupuk cair. Sekitar 20 hari. Setelah umur 20 hari itu menggunakan pupuk cair dikocorkan di lubang pupuk ya. Di lubang pupuk beda. Lubang pupuk dan lubang tanam itu berjarak kisaran 25 cm ya. 25 sampai 30 cm. Pupuk cairnya menggunakan apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya, produk lama dan tak kayak Mastofol. Oh, oke. Ini menggunakan Mastofol dengan dosis Pak? 1,5 liter, berarti 500 mili. 500 mili ya. Per 1 drim itu 200 liter per setengah botol. Setengah liter itu 1 botol. 1 botol Mastofol untuk 200 mili. 200 liter. 200 liter itu digunakan untuk 1 roll ini ya, dihabiskan ya. Itu berapa kali penggunaannya Pak? Kalau pengocoran 2 kali. 2 kali. Di umur 20 sama 45. Untuk pengocoran dilakukan di umur 20 hari setelah tanam dan umur 45 hari setelah tanam. Ini kalium. Untuk yang keduanya demi kalium. Oh, untuk yang umur 45 hari itu dimik ditambah dengan kalium karena itu sudah ada proses pembungaan untuk produksi bunga dan nanti menghasilkan buah. Artinya bunga itu biar tidak rontok dan berhasil menjadi buah, itu Pak Wahid menggunakan dimik menggunakan Mastofol plus kalium. Oke Pak, itu untuk pemupukannya. Nggak ada pupuk tambahan lain Pak?
Nah ini ya Itu aja ya. itulah cukup. Oke, untuk pemupukannya itu Pak Wahid menggunakan ini. Untuk saat ini tanaman umur berapa Pak? Kisaran sekitar 90-an. Oke, untuk 90 hari. Berarti pemupukan terakhir di 45 hari yang lalu itu. Jadi 45 hari yang lalu itu adalah pemupuk terakhir dan sudah tergolong ini tanamannya sangat subur di musim panas yang sangat ekstrim dan luar biasa ini. Oke, untuk selanjutnya untuk penunjang keberhasilan itu di penanggulangan hama dan penyakit itu menggunakan pestisida, fungisida dan inseknya apa aja Pak? Ya memakai mancozeb, difeconazole, terus azoxystrobin, metalaxyl. Itu untuk fungisidanya. Terus untuk insektisidanya, untuk penanggulangan hamanya. Sama khusus ulat pakai metromil, terus sama imamectin. Metromil, emamectin. Ya, bagi kutu-kutuan saya mengikuti abamectin, imidacloprid, terus Oke. ya Revenovos. Ya. Untuk menanggulangi kutu-kutuan itu menggunakan abamectin, imidacloprid tambah plus Provenovos, itu semua masuk ya. Untuk selanjutnya Pak Wahid, untuk penyemprotan ini, intensitas penyemprotan mulai berapa harikah tanaman tomat ini mulai disemprot Pak Wahid? Sekitar 3 hari tanam. 3 hari tanam, setelah kelihatan mengelilir itu langsung disemprot. Itu penyemprotan pertama menggunakan apa Pak? Difeconazole. Difeconazole. Kalau boleh tahu difeconazole yang digunakan bermerek apa Pak? Biotop. Agriotop ya. Itu produk dari Agromulia. produk dari Agromulia. Oke. Selanjutnya Pak, untuk intensitas selanjutnya setelah 4 hari tadi, 3 hari atau 4 hari tadi, berapa hari sekali nyemprot tanaman ini Pak? 04 lah, sekitar 5 hari sekali ya. Fungisida apa aja, insek apa aja? ya karena mengikuti semprotan utama saya pakai Biotop, semprotan kedua besaran mancozeb. Penyemprotan menggunakan Agriotop plus mancozeb, Agriotop ya. Di sekitaran benih bisa biasa dikatakan tomat indeterminate karena pertumbuhannya tinggi. Tergolong ini tanamannya sangat subur di musim panas yang sangat ekstrim dan luar biasa ini. Tomat Rania mantap.